Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan ini. Saya ingin membagikan bagian firman Tuhan dengan sebuah topik menderita karena kebenaran. Teks firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tuhan Yesus memberikan sebuah amanat agung kepada orang percaya. Amanat itu adalah perintah untuk memberitakan Injil kebenaran Allah kepada semua orang. Dan perintah itu saya yakin dan percaya semua orang percaya akan menerima amanat agung itu dengan sukacita, oleh karena begitu mulianya perintah yang disampaikan untuk dijalankan. Namun Bapak Saudara, sadar atau tidak, ada banyak orang Kristen walaupun dengan suka hati atau sukacita menerima amanat agung itu, namun tidak rela melakukannya karena mengingat akibat yang akan diterima ketika memberitakan amanat agung tersebut. Bisa jadi mereka akan mendapatkan caci maki karena memberitakan Injil, ditolak dan dijauhkan oleh orang yang tidak senang karena menerima kebenaran tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah pelayanan ketika kuliah dulu, kami melakukan pelayanan setiap weekend di sebuah tempat, di satu tempat yang cukup luar biasa, saudara, di mana tempat itu adalah terletak di tengah sawah. Ada beberapa rumah-rumah kecil di tempat tersebut. Disitulah kami melayani. Nah, tempat itu kami beri nama Pulau Patmos karena tempatnya yang terpencil. Dalam pelayanan kami di tempat tersebut, dalam beberapa kali kami melayani, ya, istri dan anak-anaknya beragama Kristen dan suaminya beragama lain. Dalam pelayanan yang hadir selalu istri dan anak-anaknya dan juga tetangga-tetangga yang ada di situ. Suatu ketika, saudara, saya melihat ada sebuah tulisan di dinding yang bertuliskan dilarang makan. Ketika saya membaca tulisan itu, ada rasa malu dan tersinggung oleh karena ketika kami melayani di tempat itu selalu ibu itu menyediakan makan untuk kami. Ya, dengan perasaan sedikit malu menelan setiap makanan yang disediakan, saudara, oleh karena tulisan tersebut, mengingat tulisan tersebut. Namun hal yang luar biasa terjadi beberapa waktu kemudian. Saya melihat bapak ini tadi, suami ibu ini, dia masuk ke gereja, saudara. Saya berpikir bahwa ia telah beralih kepada iman yang baru, masuk Kristen. Dan walaupun dia tidak menyampaikannya kepada saya yakin dan percaya dia sudah bertemu dengan pendeta atau gembala di gereja tersebut. Perubahan terjadi oleh karena telah bertemu dengan Yesus. Kita kembali kepada teks firman Tuhan kita, saudara, yang berkata bahwa dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Penekanan kita pada ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Di dalam bahasa Ibrania bertuliskan seperti ini: Al-Eikai Pasko dia dikausune makarioton, yang berarti tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kata Pasko dikausune berarti menderita karena kebenaran. Kata Pasko itu sendiri menggambarkan, atau kata Pasko yang berarti menderita itu menggambarkan rasa sakit karena tertekan.
Di mana saat kita menyampaikan kebenaran Allah, orang bereaksi, saudara. Reaksinya bisa acuh tak acuh, masa bodoh, menghina, mencaci maki kebenaran yang kita sampaikan. Sedangkan kata dikaisune yang berarti kebenaran Allah. Nah, inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap berbahagia, tetap bersukacita. Sebab kita menyampaikan kebenaran Allah itu sendiri, kebenaran yang tinggi, yang menyebabkan kita tidak perlu takut pada perkataan cemoohan orang, bahkan hinaan manusia. Kita hanya perlu takut kepada satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Sebuah bagian dari firman Tuhan yang sangat menguatkan kita pada saat kita menyampaikan kebenaran Allah yang terdapat dalam Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat ini menguatkan kita agar jangan takut menyampaikan kebenaran Allah. Jangan takut, saudara, sebab kita tidak akan berkekurangan. Ini bukan hanya berbicara tentang materi, tapi ini juga berbicara bahwa kita tidak akan kekurangan hikmat. Kita tidak akan kekurangan kebijaksanaan, kepandaian. Sebab firman Tuhan juga berkata, Tuhan akan menaruh perkataannya di mulut kita ketika kita memberitakan Injil Tuhan. Kekristenan sejati memerlukan harga yang harus dibayar. Penderitaan karena kebenaran adalah jalan yang harus kita tempuh. Demikian bagian firman Tuhan pada kesempatan ini, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Shalom.